Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan vlog Ayu Jantung Channel. Kali ini kami berada di Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap. Nah, sesampai di sini kami menuju ke Pura Beji. Di sini kita melukat terdahulu sebelum memasuki Pura Candi Narmada. Di sini melukat bersama-sama. Selesai melukat, lanjut ke atas lagi sedikit. Di sini ada pura, semuanya serba berwarna merah. Pelinggihan ini yang agni. Seusan meriki lanjut raris ke pelinggihan Ratu Gede dalam tet. Di situ juga kita dapat mendatangan di mana di sana sangat ramai sekali para pemangku acaranya yang ada di sana. Piodalan ring Pura Candi Luhur Narmada hari Purnama Sasih Kasih. Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap sekarang ini hingga menjadi tempat pemujaan yang sangat ramai dikunjungi. Di tengah hiruk pikuk jalur utama jalan bypass I Gusti Ngurah Rai Denpasar berdiri megah sebuah pura yang tak pernah sepi dari pemedak umat yang bersembahyang nangkil. Namanya Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap. Pura ini tidak hanya menjadi kilap, pura ini tidak hanya menjadi tempat suci untuk memohon berkah dan kemakmuran, tetapi juga menyimpan kisah panjang yang berawal dari sesangi para nelayan yang bernama Pan Santeng. Suatu hari Pan Santeng mendapatkan sabda gaib yang merupakan bahwa Pelinggih itu adalah tempat istana Ida Brahma Putri dan Padmi Keniten yang bernama Ibu Ayu Ngurah Saraswati Swabawa. Sejak saat itu Pelinggih tersebut menjadi tempat pemujaan yang dikeramatkan oleh warga sekitarnya.
berwarna merah yang dikenal sebagai Tanah Legit. Lokasi yang sangat strategis berada di wilayah Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Konon katanya, disebut tanah kilap karena di lokasi ini ada sekelebat kilatan cahaya bertepatan ketika Dang Hyang Nirarta moksa di Pura Uluwatu. Dalam perjalanan suci Dang Hyang Nirarta dari Pura Sakyanan menuju Pura Petitengat, anak beliau bernama Nirswabawa diminta untuk diam di tempat ini. Dari Pura Petitengat, Dang Hyang Nirarta menuju Pura Uluwatu. Di tempat itulah beliau moksa. Bersamaan dengan moksa itu, kilatan cahaya jatuh di pura tanah kilap ini, dan anak beliau ikut moksa mengikuti jejak leluhurnya. Kemudian beliau disebut Ratu Nyang Sakti. Pura yang kini tampak megah, dulunya bahkan tak punya nama. Pura yang kini setiap hari didatangi umat Hindu seantero Bali, dulunya hanya sebuah gundukan batu. Gundukan batu yang dibuat oleh seorang nelayan bernama Pan Santeng. Gundukan batu dibuat secara sederhana sebagai tempatnya memohon doa sebelum menangkap ikan. Pura Candi Narmada Tanah Kilap ini memiliki jejak sejarah yang panjang. Berawal dari sebuah palinggi di atas karang setelah bendegapan Santeng Mesesani atau Kaul setelah mendapatkan ikan melimpah, pura ini diyakini yang berstana Ida Ratu Batari Nihang Sakti sebagai Dewi Kemakmuran. Dikutip dari situs Denpasar Kota, dari penuturan pemangku Pura Luhur Candi Narmada, Ida Bagus Made Sudana, sebelum berdiri megah seperti saat ini, Pura Luhur Tanah Kilap ini sudah ada, namun masih berupa pura sederhana. Sejarah pura ini tertulis dalam lontar yang ditemukan di Kriya Gede Gunung Beau, Muncan, Karangasem. Adapun sejarah dari pura ini, seperti yang diceritakan, pada zaman pemerintahan Kerajaan Bandana Raja, di pesisir bagian selatan Pulau Bali, hiduplah seorang bendega atau nelayan bernama Pan Santeng, yang sehari-harinya hidup dari aktivitasnya sebagai nelayan di muara sungai yang menghadap ke Laut Selatan Bali. Pada suatu hari, ketika sedang melaut, ternyata Pan Santeng sama sekali tidak mendapat hasil, dan kejadian tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya pada hari ketiga, Pan Santeng mengucapkan janji Masesani atau Kaul, jika mendapatkan ikan, maka dia akan mengaturkan perkelem dan doanya pun terkabul. Sehingga Pan Santeng membangun palinggi di atas batu karang dan setiap hari dengan tekun sang bendega mengaturkan bakti di palinggi tersebut, seiring dengan semakin banyaknya hasil tangkapan yang diperolehnya. Hingga suatu hari, Pan Santeng mendapat sabda jika palinggi tersebut adalah tempat stana Ida Brahma Putri dari Patni Keniten yang bernama Ida Ayu Swabawa. Demikianlah intisari dari sejarah Pura Luhur Candi Narmada, dan pura tersebut selama berabad-abad tetap berupa palinggi batu sederhana di atas karang, hingga akhirnya dilanjutkan pada tahun 1958 ada seorang ibu dari Kuta menerima pewisik untuk membangun sanggar agung di kawasan palinggi Ratu Nihang Sakti. Akhirnya Sanggar Agung dibangun, dan lambat laun palinggi tersebut semakin banyak dikunjungi masyarakat dari seluruh kota Denpasar maupun dari luar Denpasar. Terutama oleh para pedagang dan nelayan, pura ini menjadi tempat untuk memohon anugerah. Seiring dengan perkembangan zaman, secara perlahan, pembangunan Pura Luhur Tanah Kilap semakin berkembang dengan beberapa gedung dan bangunan lainnya mulai dari Balai Kulkul, Palinggi Ratu Gede Bendega, Gelung Kuri dan Peletasan, Palinggi Padmasana, Palinggi Meru dan Negara Segara, Palinggi Berada Rambut Sedana, Palinggi Penglurah, Palinggi Batara Wisnu, Palinggi Ratu Bagus, Palinggi Cineng, Palinggi Batari Nihang Sakti, Gedong Simpen dan Telaga Wajah serta Balai Peselang.